Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini yang pertemuan pertemuan modul 2 ini. Oke, paling sini modul 2 ya ini. Oke, sini saya akan jelaskan apa itu software SQL Server. Nah, SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, software ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data serta mendukung berbagai operasi yang berhubungan dengan database seperti query, penyimpanan, dan pemilihan data. Nah, membuat database itu contoh studi kasusnya itu toko buku. Nah, satu itu kita klik kanan pada folder database lalu pilih new database. Lalu kita beri nama database itu, lalu kita klik OK. Habis itu kita kalau di database-nya dibuat ini, nah gitu. Jadi gitu. Oke, terus kita membuat tabel. Nah, dalam database yang telah dibuat, klik kanan pada folder tabel, terus kita pilih new, terus kita pilih table. Nah, habis itu bakal muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu isi atribut dalam tabel beserta tipe datanya. Lalu klik kanan pada ikon untuk atribut yang merupakan primary key, kemudian pilih set primary key. Terus lanjutkan menambahkan kolom atribut yang lainnya pada tabel. Nah, terus ini note, fungsi allow nulis untuk kolom atribut pada SQL adalah dengan mendefinisikan kolom sebagai label. Dengan definisi ini kolom dapat diizinkan untuk memiliki nilai nol, yang berarti kolom tersebut bisa kosong atau tidak memiliki nilai apapun. Terus untuk penyimpanan tabel, klik Ctrl+S lalu ketik nama tabel sesuai kebutuhan pada inputan. Nah, lalu klik OK. Lalu pada folder table sudah terdapat DBO. Buku ini menandakan tabel buku tadi sudah berhasil dibuat. Terus kita lihat isi tabel yang sudah dibuat, klik kanan pada DBO buku, lalu klik select top 1000 row. Lalu akan tampil atribut dari tabel yang dipilih. Nah, habis itu kita edit table lagi, klik kanan pada DBO buku desain. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tabel dapat diedit kembali. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, klik designer, lalu klik centang prevent saving change. Terus klik OK, kemudian kita klik Ctrl+S untuk menyimpan. Habis itu buat tabel lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini akan membuat kita akan membuat tabel 2 yaitu pemilik. Terus kita membuat entity diagram. Nah, di dalam database yang telah dibuat, klik kanan pada folder database diagram. Lalu pilih new database diagram. Oke, buka. Lalu akan muncul pesan seperti bawah ini, lalu klik yes. Nah, lalu akan muncul beberapa tabel yang telah kita buat pada database sebelumnya, yaitu tabel buku dan tabel pembeli. Untuk membuat diagram, pilih kedua tabel tersebut, kemudian klik add. Nah, setelah itu diagram untuk tabel buku dan tabel pembeli berhasil dibuat. Nah, lalu kita untuk menampilkan keterangan yang lebih detail, tipe data no label pada atribut kolom dalam entry diagram, caranya klik entry yang akan diatur, klik kanan, pilih table view, lalu klik custom. Habis itu tampilan entity 3 menjadi lebih detail seperti bawah ini. Nah, mungkin untuk penjelasan modul 2 penggunaan SQL Server seperti ini. Terus kita lanjut ke modul 3. Di sini saya akan menjelaskan modul pertemuan 3, yaitu relasi. Di sini
materinya itu adalah penggunaan foreign key. Nah, foreign key itu adalah atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lainnya yang memiliki relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Nah, foreign key itu digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berelasi. Nah, seperti ini. Nah, foreign key adalah kunci yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Tujuannya supaya data tetap terhubung dengan rapi dan tidak ada data yang berdiri sendiri tanpa pasangan. Dengan adanya foreign key, data di dalam database jadi konsisten, valid, dan tidak berantakan. Nah, relasi itu merupakan hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Dalam software SQL Server, relasi antar tabel dinamakan kardinalitas. Nah, kardinalitas ini merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, kardinalitas relasi menunjuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini macam-macam kardinalitas yang begini, yaitu one to one, yaitu setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Contoh, satu profil hanya dimiliki oleh satu akun. Satu akun hanya terkait ke satu profil. Nah, langkah-langkahnya itu klik kanan pada kolom yang akan menjadikan foreign key, lalu pilih menu index key atau key. Nah, lalu klik button add, kemudian klik titik 3 yang terletak di kanan kolom pada menu general. Lalu sesuaikan kolom name dengan atribut yang akan dijadikan foreign key, lalu oke. Lalu kita klik drop down yang terletak di kanan type pada menu general, lalu pilih Unixu key, kemudian close. Lalu buat diagram baru, setelah itu select pada kolom foreign key dan drag icon ke tabel yang akan dihubungkan relasinya. Lalu pastikan tampilan sudah sama seperti berikut dan kemudian oke. Terus diagram one to one berhasil dibuat. Nah, one to many itu adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Sisi satunya hanya boleh satu. Nah, one to many to one adalah cerminan satu sama lain yang berbeda hanya arah padangan dari tabel A ke B atau dari tabel B ke A. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lalu setiap departemen dapat memiliki banyak pegawai, tetapi setiap pegawai hanya terkait dengan satu departemen. Langkah-langkahnya itu kita buat diagram baru. Setelah itu select pada kolom foreign key dan drag icon ke tabel yang akan dihubungkan relasinya. Lalu pastikan keduanya sudah sama, kemudian kita klik OK. Nah, lalu relasi one to many berhasil dibuat. Nah, many to many itu banyak adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan. Contohnya itu relasi antar tabel mahasiswa ke tabel mata kuliah, yaitu satu baris mahasiswa bisa berhubungan dengan banyak baris mata pelajaran, begitu juga sebaliknya. Di sebuah universitas, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah atau tidak sama sekali, dan masing-masing mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa atau tidak sama sekali. Nah, ketika mahasiswa mendaftar pada sebuah mata kuliah, pastinya kita ingin mencatat nilai yang mereka capai pada mata kuliah tersebut. Kira-kira identitas mana yang akan memiliki atribut nilai? Jika atribut grade terdapat pada identitas mahasiswa, bagaimana kita bisa tahu nilai itu untuk mata kuliah apa? Dan jika atribut nilai terdapat pada identitas mata kuliah, bagaimana kita bisa tahu nilai itu untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa yang mana? Nah, untuk itu diperlukan sebuah entitas ketiga yang disebut dengan intersection entity. Lalu, relasi man-to-many itu tidak ideal untuk basis data karena satu, berpotensi menyebabkan duplikasi data dan inkonsistensi. Karena data dari dua tabel harus direplikasi berkali-kali. Terus dua, itu menyulitkan pengelolaan integritas data, terutama dalam menjaga referensi antar tabel. Terus 3, query menjadi lebih kompleks dan dapat memperlambat kinerja saat mengambil atau mengubah data. 4, tidak memungkinkan penambahan informasi tambahan pada relasi tanpa tabel penghubung. Nah, lalu intersection entity adalah entitas yang digunakan oleh dua entitas atau lebih yang menyatukan suatu hubungan banyak. Nah, pada kasus tersebut penyelesaian dapat dibuat seperti model entitas berikut. Nah, begini, pada model di atas, intersection entitas enrollment sudah ditambahkan dengan atribut nilai. Hubungan entitas yang mulanya dari banyak ke banyak menjadi dua buah hubungan entitas satu ke banyak, maka foreign key-nya kita letakkan pada tabel enrollment tersebut.
Nah, mungkin penjelasan untuk modul 3 seperti ini. Terus ya, terus lanjut lagi ke modul 4 yaitu subtype, subtype, supertype dan subtype, supertype, optionality, transferability dan non transferability. Oke. Nah, di sini definisi subtype adalah entitas yang merupakan bagian dari entitas lain yang lebih besar subtype. Nah, subtype memiliki atribut tambahan yang membedakannya dari entitas lain dalam hierarki. Nah, karakteristiknya itu dia mewarisi semua atribut supertype, terus mewarisi semua hubungan supertype, terus biasanya memiliki atribut atau relasi tersendiri, terus digambar di dalam entitas supertype, terus tidak pernah ada sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri, terus mungkin memiliki subtype sendiri. Nah, kalau definisi supertype itu entitas yang lebih umum yang mencakup satu atau lebih subtype. Nah, supertype itu sering memiliki atribut yang bersamaan dengan subtype yang termasuk di dalamnya. Supertype bisa juga disebut dengan parents class. Nah, sebuah entitas type umumnya berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih supertype pewarisan, inheritance gitu. Nah, supertype bisa juga disebut dengan parents class. Nah, ini contohnya juga. Nah, supertype-nya itu pasien, terus subtype-nya itu rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini ada contoh dua juga. Nah, di sini subtype-nya itu pekerja, terus subtypes-nya itu pekerja harian. Di pekerja, nama pekerja, alamat pekerja, upah harian, lalu pekerja tetap, ID pekerja, nama pekerja, alamat pekerja, gaji bulanan dan masa kerja. Semua pekerja memiliki nama dan alamat pekerja, tetapi hanya pekerja tetap saja memiliki gaji bulanan dan masa kerja, dan hanya pekerja harian yang memiliki upah harian. Nah, terus ini contoh 3 juga. Subtype-nya itu adalah kendaraan dan subtype-nya itu motor, mobil, dan truk. Terus ini ada optionality. Nah, opsionalitas ini menunjuk harus atau tidaknya satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Nah, opsionalitas ini ditandai dengan garis putus-putus seperti ini, garis putus ya, dengan contain. Nah, terus ada definisi transferability. Nah, untuk definisi transferability itulah kemampuan atribut dari entitas dalam suatu subtype untuk ditransfer ke subtype lain dalam hierarki. Atribut ini mungkin dapat ditransfer tanpa perubahan atau dengan transformasi tertentu, atau dapat diartikan sebagai sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat dipindah atau dipindahkan transferable. Nah, karakteristik transferability itu satu dapat transferable, terus umum atau bersamaan, terus pemakaian efisien dan memudahkan query dan analisis. Nah, ini transferable relationship. Nah, setiap siswa diperbolehkan untuk berpindah dari satu kelompok belajar ke kelompok belajar yang lain. Nah, terus ini ada non transferability, itu adalah atribut dari entitas dalam suatu subtype yang tidak dapat ditransfer ke subtype lain dalam hierarki. Lalu atribut ini unik untuk setiap subtype atau dapat diartikan sebagai sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Ini merupakan kebalikan dari relasi transferability. Nah, karakteristik non transferability ini itu tidak dapat ditransfer, unik atau khusus, dan potensi redundansi data. Nah, setiap puisi tidak bisa untuk berpindah nilai lagi menjadi penulis yang lain, karena nilai puisi sudah ditentukan nilainya tepat satu penulisnya. Ini pernyataannya. Nah, ini penting lagi. Student mendapat receipt ketika membayar UKT. Nah, setelah receipt diterbitkan, ia tidak dapat ditransfer ke student lain, tidak bisa dipindah alihkan atas nama student lain. Gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan modul 4 seperti ini. Lalu modul 5. Nah, di sini itu ada Bolzinius rules.
aturan bisnis. Ya, pengertian business rules itu adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Ya, adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku bisnis. Nah, aturan bisnis biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana terkait sistem yang dibangun dan menghubungkannya dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Nah, ini ada tujuan bisnis rulesnya. Tujuannya itu adalah menentukan ruang lingkup sistem, terus menjadi dasar dalam pembuatan entity relationship diagram (ERD), lalu membantu menghindari ambiguitas dalam interpretasi data. Nah, terus jenis business rules itu satu, aturan struktur. Nah, aturan struktur ini berkaitan dengan data dan hubungan antar data dalam sistem. Nah, tujuannya adalah memastikan data yang disimpan sesuai dengan fakta nyata, tidak ambigu, serta tetap konsisten. Nah, terus ini ada poin penting aturan struktural itu menentukan entitas yang relevan dengan sistem, menentukan relasi antar entitas, lalu menetapkan atribut yang harus, unik, wajib diisi atau mengikuti domain tertentu, terus mengatur batasan nilai agar sesuai kenyataan. Nah, ini ada contohnya. Setiap mahasiswa harus memiliki NPM unik. Nah, berarti atributnya itu NPM karena primary key. Nah, terus satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya boleh dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, ini relasi one to many. Terus ini ada gaji pegawai tidak boleh negatif, yaitu aturan domain. Nah, terus ini ada aturan prosedur. Aturan prosedur berhubungan dengan alur kerja, proses atau kebijakan organisasi. Nah, ini ada poin penting aturan prosedurnya. Di sini ada contoh, itu diskon 10% hanya berlaku jika total belanja lebih dari Rp 500.000. Nah, itu contohnya. Di sini ada penentuan atribut dan constraint-nya. Nah, ini atribut. Nah, atribut itu merupakan karakteristik atau properti yang melekat pada suatu entitas maupun relasi. Nah, penentuan atribut itu sangat penting karena akan menentukan informasi apa saja yang harus disimpan dalam basis data. Jadi contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, ini ada jenis-jenis atribut, yaitu simple, terus ada composite, single values, ada multi value. Nah, ada dari juga. Nah, ini untuk constraint. Nah, constraint itu adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada atribut maupun relasi agar data dalam basis data tetap valid, konsisten, dan sesuai kebutuhan. Terus ini ada jenis constraint-nya, itu ada domain constraint, entity integrity, referential integrity, terus ada key constraint, dan ada cardinality dan participation constraint. Ini ada contoh studi kasusnya, yaitu sistem informasi rumah sakit. Nah, ini business rules. Di sini ada pasien itu bisa melakukan lebih dari satu kunjungan. Terus ada dokter itu dapat melayani banyak pasien dan satu pasien ditangani lebih oleh satu dokter. Lalu di sini juga ada terdapat entitas pegawai dengan subtype dokter dan perawat. Nah, lalu ada entitas dan atributnya juga. Di sini ada pegawai sebagai supertype. Di sini ada dokter sebagai subtype dari pegawai. Nah, di sini ada perawat, itu subtype dari pegawai. Ada pasien, kunjungan, penanganan. Terus kita ada constraint juga di sini, itu entity integrity, KID pegawai, KID pasien, dan KID kunjungan. Lalu ada referential integrity, itu ID pasien di tabel kunjungan harus ada di tabel pasien. Lalu ada ID pegawai juga di sini di tabel kunjungan atau penanganan harus ada di tabel dokter. Nah, ini ada cardinality dan participation-nya juga. Terus ini ada gambaran RD-nya. Terus ini ada sistem informasi manajemen pekerja dan proyek. Di sini business rules-nya. Setiap pekerja memiliki ID pekerja. Lalu seorang pekerja hanya dapat menjadi pekerja harian atau pekerja tetap. Terus ada pekerja harian memiliki atribut upah harian. Setiap pekerja harian maupun pekerja tetap wajib terdaftar lebih dahulu. Terus setiap pekerja bisa ikut satu atau beberapa proyek. Lalu setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa pekerja.
Lalu ada entitas dan atributnya, itu pekerja super type. Lalu ada pekerja harian subtype. Lalu pekerja tetap itu ada subtype. Lalu ada gaji bulanan dan masa kerja juga. Lalu ada proyek, itu ID proyek. Lalu pekerjaan proyek itu ada ID pekerjaan proyek. Lalu constraint lagi, ini ada entity integrity, terus referential integrity, terus ada cardinality dan partisipasi juga. Lalu ada gambaran ERD-nya. Nah, mungkin untuk penjelasan modul 5 seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke modul 6. Di sini ada modul 6 juga. Nah, ini pengertian normalisasi. Nah, normalisasi itu merupakan pendekatan sistematis untuk minimalkan redundansi dengan data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Lalu anomali pada DBMS. Nah, anomali database yaitu kesulitan yang terjadi selama proses pengelolaan data dalam database. Jika database tidak dinormalisasi, maka akan terjadi anomali pada database tersebut. Anomali yang terjadi yaitu insert anomali, lalu ada update anomali, lalu ada delete anomali. Nah, ini contoh untuk tabel pegawai perusahaan A yang belum dinormalisasi. Nah, terus ini ada bentuk normalisasi. Nah, berikut merupakan contoh tabel yang belum dinormalisasikan. Nah, ini contoh tabelnya. Nah, ini ada penting satu CNF please normal forum. Terus ada check rule. Terus ini ada satu CNF please normal forumnya, itu hasil rule yang terpenuhi. Lalu ini satu CNF please normal forum setelah rule terpenuhi, identifikasi primary key-nya. Lalu ini ada 2 NF second normal form, itu aturannya itu sudah memenuhi dalam bentuk 1 NF. Lalu semua atribut yang bukan primary key hanya boleh bergantung pada atribut primary key. Lalu jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain atau dihilangkan. Nah, ini check rule-nya. Ini ada 2 ND second-nya, 2 NF second, yaitu primary key pertama ini. Lalu ini composite key-nya, primary key kedua. Lalu ini ada 3 NF treat normal form. Nah, ini ada tabel project-nya, ini ada tabel employee-nya, lalu ini ada tabel departemen dan tabel project team-nya. Nah, ini kesimpulannya di sini 1 NF itu tidak ada atribut multi value. Terus 2 NF itu semua atribut yang bukan primary key hanya boleh bergantung pada atribut primary key. Nah, 3 NF itu tidak ada atribut non primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yang lainnya. Lalu lanjut untuk modul 6 seperti ini. Sudah selesai saya. Lanjut lagi ke modul 7. Nah, di sini Nah, di sini tuh modul 7 nih itu Laragon. Nah, Laragon itu adalah sebuah paket aplikasi yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi web secara lokal di komputer. Nah, Laragon menyediakan server lengkap seperti Apache, MySQL, MariaDB, dan PHP admin. Sehingga pengembang bisa membuat, menguji dan menjalankan website tanpa perlu koneksi internet. Lalu ini kita scroll aja. Ini tutorial cara install Laragonnya. Nah, ini ada pengertian SQL. Nah, SQL adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Lalu SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML. Nah, ini DDL itu adalah singkatan data definition
Lanjut, DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. Nah, DDL memungkinkan untuk membuat, mengubah, atau menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL antara lain itu create. Nah, itu membuat database baru. Lalu untuk kita buat table barunya ini kayak gini, create table, name table. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada tabelnya nih yang udah jadi. Nah, ini penjelasannya itu create table jurusan itu kita buat table bernama jurusan. Nah, ini nama jurusannya itu ada varchar juga. Nah, lalu ini ada alter. Pernyataan alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru ke table yang sudah ada atau mengubah tipe data dalam kolom. Nah, ini contoh juga. Lalu add itu lalu kita bisa menghapus kolom tabelnya juga. Ini untuk cara penggunaannya. Terus ini contohnya juga. Terus ini ada mengganti nama atau tipe data kolom dalam tabel. Cara penggunaannya gini. Terus ini contohnya juga. Terus kita bisa rename juga. Itu mengubah nama objek. Kita bisa mengubah nama objek dalam database tersebut. Nah, ini ada contoh penggunaannya itu rename table, dan terus ada contohnya juga. Nah, ini ada drop. Nah, ini untuk pernyataan drop itu digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Misalnya drop table digunakan untuk menghapus table dari database. Nah, terus ini ada buat table untuk test drop. Nah, ini untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini untuk menghapus table yang kayak gini, drop table testnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini ada DML. Nah, DML ini singkatan dari data manipulation language. Nah, DML adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. DML memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari tabel dalam database. Nah, ini ada insert. Nah, ini untuk pernyataan insert itu digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam table. Nah, ini cara penggunaannya. Terus ini contohnya, harus ini ada values-nya itu, value-nya itu teknik informatika, sistem informatika, teknik elektro, manajemen, dan ilmu komputer. Nah, ini ada note-nya juga. Jika ID menggunakan auto increment, bisa juga tidak perlu insert value untuk kolom ID karena akan otomatis terisi. Contohnya seperti ini, dan ini cara penggunaannya seperti ini. Lalu ada update juga. Nah, ini untuk pernyataan update itu digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam table. Nah, ini cara penggunaannya seperti ini. Lalu ada contohnya. Lalu ini ada select ya. Pernyataan select itu digunakan untuk melihat data. Nah, ini cara penggunaannya gini. Contohnya seperti ini. Nah, lalu ini ada menampilkan data pada kolom tertentu. Cara penggunaannya seperti ini. Lalu ini contohnya. Lalu ada delete juga. Delete itu adalah pernyataan. Delete itu digunakan untuk menghapus data dari table. Nah, ini cara penggunaannya ini. Sini contohnya juga. Nah, ini ada membuat foreign key pada table. Yaitu kita buat table yang berisi primary key yang akan dijadikan foreign key pada table lain. Saat ini sudah dibuat table daftar jurusan dengan primary key-nya adalah ID jurusan. Terus kita buat table lain yang akan memiliki atribut foreign key yang merujuk ke primary key table lainnya. Terus ini dalam modul ini akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki atribut foreign key yaitu ID jurusan. Ini cara penggunaannya. Lalu ini ada penjelasan. MPM itu primary key. Lalu nama mahasiswa itu nama mahasiswa. Lalu di sini ada ID jurusan. Nah, ID jurusan itu pakai foreign key. Terus itu merujuk pada ID jurusan di tabel daftar jurusan. Ini selesai. Mungkin untuk penjelasan saya untuk pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin saya akan tutup aja. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan tutur bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.